Berjumpa lagi pemirsa Napa Tilas Budaya. Kali ini saya akan ngobrol bersama Bapak Sutrisno. Rahayu Bapak. Rahayu Mas Gondrong dan teman-teman Napa Tilas Budaya Nusantara. Ini Bapak, selagi ada kesempatan untuk kita saling bersilaturahmi. Nah, ini saya melanjut karena merasa adanya kisah yang belum saya ketahui tentang ini Bapak. Tambahan lah tentang adanya kisah-kisah Saridin. Nah, selagi bermanfaat buat saya pemirsa Napa Tilas Budaya dan juga teman-teman kameramen. Semoga ini Bapak tentang kisah Saridin membedah tentang ada kerajaan Ngerum. Nah, itu gimana Bapak kisah-kisah ini? Baik, Mas Gondrong. Ya. Sebelum saya nuruti permintaan Mas Gondrong, dan saya tahu Mas Gondrong atas permintaan teman-teman yang ada di studio, dan tidak lupa salam rahayu untuk teman-teman yang ada di semua ya. Salam semuanya yang ada di kesempatan ini, dan buat tim kreatif atau tim kameramen dari Napa Tilas Budaya Nusantara, kami ucapkan terima kasih atas adanya acara saat ini. Cerita tentang adanya Saridin membedah kerajaan Ngerum. Ya. Itu memang betul ada, Mas. Bukan hanya cerita, itu hampir dikatakan itu memang kisah. Saat itu memang benar-benar ada. Benar ada. Kalau waktu dulu itu memang ada. Tidak sekedar cerita. Tidak sekedar cerita. Gitu. Saridin itu membedah kerajaan Ngerum, itu tidak lepas dari masa perjalanan Saridin dalam kurung waktu 1 windu itu. Nah, dalam sambungan. Kan mungkin yang terdahulu Mas Gondrong pernah tanya saya tentang Saridin, kan saya kasih tahu itu. Kalau 1 windu atau 8 tahun Saridin tidak diperbolehkan pulang ke Pati. Ya, walaupun di rumah punya anak dan istri. Lah, Saridin diminta oleh gurunya ya Syekh Maloyo ya Sunan Kali untuk menjalani pertapaannya atau lelaku ya istilahnya tertulung pada siapapun, termasuk yang sudah yang ada di Cirebon sudah yang ada yang di Palembang. Terus kali ini kita mengambil tema atau menjawab pertanyaan Mas Gondrong dan rekan-rekan yang ada di studio dan rekan Napa Tilas Budaya Nusantara tentang kerajaan Ngerum. Ya, tadi saya sampaikan kerajaan Ngerum kenapa kok bisa ada perahara. Nah, itu bersamaan itu karena kerajaan Ngerum saat itu mempunyai raja yang masih bujangan. Raja yang masih bujangan. Kalau zaman sekarang yang belum cukup umur gitu ya Bapak? Itu lain Mas. Beda? Lain ya. Kalau belum cukup umur itu kan masih katakanlah masih anak-anak ya. Katakanlah setelah cara orang sini setelah dikitan itu masih itu kategori cukup umur. Tapi kalau sudah kata bujangan sebetulnya sudah saatnya dia pantas kalau sudah punya pasangan hidup, tapi belum punya pasangan hidup ya. Di sini di saat itu ya kerajaan Ngerum itu kursi permaisuri masih kosong. Ya, tentunya kalau langsung saya jawab Ngerum ya kan kurang kurang jelas gitu lah. Ini supaya ya hitung-hitung kita ngopi gitu ya, hitung-hitung ngopi, kita sambil ngopi sambil menjawab pertanyaan Mas Gondrong, dan barangkali ini menambah marmeati teman-teman yang ada di studio yang hadir ya, dan bisa menambah wawasan dari tim semuanya. Lah, di saat Raja Ngerum disuruh oleh orang tuanya ibunya Ibu Suri ya, kalau di daerah Ngerum itu sudah sekarang bukan Indonesia lagi itu. Kalau Kalimantan atau di luar Jawa kan masih tanah air itu. Kalau Ngerum itu sudah non tanah air. Udah beda gitu toh. Oleh Ibu Suri, karena ayah dari Sultan Kerajaan Ngerum tadi sudah wafat, rasanya kurang pas kalau seorang raja yang agung bijaksana
belum mempunyai pasangan hidup. Masalahnya apa? Erat kaitannya untuk keturunan di masa yang akan datang, gitu. Raja Ngerum yang masih bujangan itu punya nama Sultan Abu Qorim. Sultan mana tadi? Kerajaan Ngerum. Sultan bagus mas, ganteng mas. Belum punya pasangan oleh ibunya Dila. Sedangkan Sultan Abu Qorim sebetulnya belum ada niat mas, masih ingin membujang, belum ada niat untuk mempunyai pasangan hidup atau seorang permaisuri gitu toh. Mungkin dari yang jadi pertimbangan masih butuh pembelajaran dalam bertata negara, lalu akhirnya ditekan oleh Ibu Suri karena menuntut untuk yang akan datang untuk regenerasi Kesultanan Ngerum. Lah akhirnya ada kesaguan dari Sultan Abu Qorim untuk segera mempunyai pasangan hidup atau permaisuri. Lah yang aneh mas, yang aneh itu, yang aneh kalau Mas Gondrong atau tim kameramen dari Pak Tilas Budaya kok disuruh nikah atau mencari pasangan hidup, tidak usah disuruh, sudah punya stok itu mereka itu udah punya. Tapi itu masuk Mas Gondrong, tidak usah disuruh kalau yang cewek-cewek Andri ya. Ini seorang sultan mas, seorang sultan muda, bagus, ganteng ya katakan begitu, bergelimang harta. Dia tuh belum nikah disuruh cari pasangan hidup. Ketika dia bilang mau, ternyata dia tidak bisa pilih. Tidak bisa pilih, bingung dah. Gimana Ibu Suri? Walaupun Ibu Suri mengharuskan saya segera punya permaisuri di Kerajaan Ngerum untuk bersanding di samping saya sebagai Raja Ngerum, saya bingung. Nah, saya bingung harus pilih siapa, saya tidak tahu. Sedangkan katakanlah wanita lajang di Kerajaan Ngerum, jangankan saya buta dalam hal untuk memilih cewek. Lah, nggak mengenal. Memang belum ada niat, Mas. Iya. Kalau belum ada niat, otomatis kan tidak ada niat untuk fokus ke cewek, ya. Iya, lah, oleh Ibu Suri menyarankan untuk minta pertimbangan seorang patih di Kerajaan Ngerum yang sudah setengah umur ya, katakanlah, yang pengalaman dalam tata negara. Mungkin barangkali bisa diajak rembukan ya, diajak rembukan mengenai niat Raja Abu Qorim untuk mencari pasangan hidup. Akhirnya diutuslah Panglima memanggil patih dari Kerajaan Ngerum yang namanya Patih Juan Sepri. Ya, Patih Juan Sepri dipanggil mas ke istana untuk dimintai saran, masukan yang isinya mencarikan wanita untuk dipilih sesuai kriteria. Karena apa? Seorang istri kan, permaisuri kan tidak mungkin asal-asalan, gitu. Tetap jadi bahan pertimbangan, gitu. Lah, Patih Juan Sepri dengan lantang mengatakan, jangan khawatir sang Paduka Raja, urusan wanita saya pakarnya. Itu Patih Juan Sepri ya. Loh, kok paman bisa kayak gitu? Loh, ini Patih Juan Sepri itu selain pinter, nah di dunia pemerintahan Kerajaan Ngerum, dia wanita cantik. Jangankan di Ngerum, di luar Kerajaan Ngerum, Patih Juan Sepri punya foto-fotonya mas. Bangga loh si Baginda Raja Patih Juan Sepri mengatakan kalau dia itu urusan wanita cukup gini aja ya, gampang. Manggil. Kamu yang gimana? Tapi tetap dalam ranah mencari yang terbaik gitu, seorang raja. Akhirnya Sultan Abu Qorim yang raja masih muda belia tadi menyetujui untuk melihat foto-foto atau pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh Juan Sepri ke Sultan Abu Qorim. Di antara foto-foto itu mas, ada dari negara Persia, ya, ada dari negara, pokoknya negara tetangga mas. Ya, di antara cewek-cewek atau wanita-wanita yang disodorkan oleh Patih Juan Sepri, tidak ada yang masuk mas.
Kalaupun cantik mungkin tingginya badan kurang, gitu. Kalaupun orangnya jangkung mungkin hidungnya agak pesek. Pokoknya lebih dari 10 foto-foto yang diperlihatkan oleh Patih Juan Sepri tidak ada yang cocok. Nah, masih satu belum dibuka. Ini tinggal satu. Tapi sambil ngobatin penasaran kita sambil minum kopi dulu. Oke, Mas Gondrong. Lebih santai obrolan kita. Mari Bapak. Oke. Minum. Aku enggak tuh, sama Mas. Lagi Mantap Bapak. Ini kan sambil ngobrol santai sambil minum kopi. Terus gimana Bapak? Itu yang bikin penasaran. Lah gini Mas Gondrong, tentu yang penasaran bukan Mas Gondrong sendiri ya. Teman-teman dari Napak Tilas Budaya Nusantara tentu kok. Nah, saya lanjutkan Mas Gondrong. Setelah Sultan Abu Kurim tidak menyukai, dalam arti tidak cocok pilihan foto yang disodorkan oleh Patih Juan Sepri, tinggal satu foto. Apa itu? Mikirnya Juan Sepri paling tidak mau semua, mungkin lain hari saja, tapi masih satu kasih tahu. Nah, dari Patih Juan Sepri memperlihatkan foto yang sisa tadi. Foto dibuka ternyata dia bergambarkan gadis berpakaian adat Jawa, Mas. Foto dalam foto itu berpakaian Jawa dan Abu Kurim ternyata jatuh hati, Mas. Jatuh hati malah. Jatuh hati pada foto wanita yang cantik dan berkostum Jawa tadi. Oleh Sultan Abu Kurim menyetujui kalau wanita dalam foto itu yang berpakaian adat Jawa itulah yang dipilih. Nah, dan lalu foto itu diperlihatkan sama Ibu Suri dan para pembesar-pembesar kerajaan Ngerum, dan diputuskan kalau wanita dalam foto itu siapa namanya, dari mana asal itu daerahnya mungkin itu. Dan dinyatakan akan segera dilamar. Itu Mas. Nah, setelah ditanya seperti itu, Patih Juan Sepri memberikan keterangan. Gimana? Maaf Sang Baginda atau Sultan Abu Kurim. Foto yang terakhir Paduka Raja lihat ini adalah foto putri dalem Sultan Agung Hanyokro Kusumo di Mataram. Putra Sultan Mataram, Mas. Berarti bukan orang biasa tapi merupakan justru putra Sultan. Putra Sultan Mataram. Nah, baik cara ibarat diputus dok. Nah, raja memutuskan, baik Paman Patih Juan Sepri, kalau begitu saya akan mengutus orang untuk melamar kepada Sultan Agung Hanyokro Kusumo di Mataram. Nanti dulu. Oleh Patih Juan Sepri. Maksudnya apa nih? Ya saya lamar karena saya menghendaki putri Sekar Kedaton tadi dari Mataram. Ya, maaf Baginda Raja Sultan Abu Kurim. Jadi ini Baginda Raja mau melamar ke Mataram, betul? Jangan. Nah, oleh Patih Juan Sepri tidak boleh, Mas. Tidak boleh. Loh, maksudnya apa? Kok tidak boleh saya lamar? Loh, ini kamu itu jangan main saja Paman. Saya itu suka bener sama wanita itu gitu loh. Yang saya maksud begini. Sang Raja Abu Kurim, kalau bisa dan harus jangan sampai dilamar. Nah, alasannya apa? Ya kalau melamar dia mau. Ya kalau dibolehkan sama Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Lah kalau tidak bagaimana? Harus ada pemikiran gitu. Terus bagaimana Patih Juan Sepri saya kalau dalam posisi kayak gini? Sebaiknya kita curi saja. Dicuri saja. Malah mintanya untuk curi. Jadi nggak usah dilamar tapi dicuri saja. Ya, alasannya itu. Nanti kalau dilamar baik-baik, jangan-jangan ditolak. Ya, kita malu dong. Kita kerajaan besar kok. Kerajaan besar kok ngelamar ditolak ya. Wah, repot itu tau. Itu akhirnya kesepakatannya Raja Abu Kurim menyuruh Panglima. Panglima segera bawa prajurit secukupnya curi itu putri dari Mataram yang bernama Sekar Kedaton. Juan Sepri usul lagi, nanti dulu Sang Baginda Raja. Maksudnya apa ini? Ya saya suruh Panglima untuk mencuri putri dalem di Mataram.
Tidak bisa, jangan. Loh, bagaimana ini? Kok saya utusan tidak boleh, kata suruh nyuri. Maksudnya gini, Sang Raja Abu Kurim, yang mencuri Putri Sekar Kedaton dari Mataram jangan prajurit atau jangan panglima atau orang lain. Bahkan jangan saya, itu Juan Supri bilang. Lalu siapa? Siapa itu? Harus Paduka Raja sendiri yang mencuri Putri Sekar Kedaton di Mataram. Dan ingat, Paduka Raja dalam mencuri Putri Sekar Kedaton tidak boleh membawa teman satu orang pun. Harus berangkat sendiri. Ya, itu Mas. Nah, masalahnya apa nggak harus sendiri? Masalah gini. Apa itu, masalahnya? Kalau Baginda Raja Abu Kurim mencuri membawa prajurit, iya. Kalau Baginda Sultan Abu Kurim berhasil mencuri, bisa pulang. Lalu kalau prajurit ketinggalan ketangkap, dia akan ngaku tuh. Kena kalau zaman sekarang interogasi atau apa? Ngaku tuh. Pasti ngaku. Repot gitu loh. Lah akhirnya atas saran Patih Juan Supri, Sultan Abu Kurim berangkat ke Mataram dengan naik kendaraan pribadinya berupa Garuda Lawung. Nah, itu nama burung Garuda yang besar sekali. Itu dinaiki dari Ngerum menuju ke Mataram karena melewati laut, Mas. Berangkatlah Abu Kurim sendirian naik Garuda. Garuda Lawung itu dinaiki sampai Mataram. Lah setelah berangkat ke Mataram, Patih Juan Supri mendapat pasrah dari Sultan Abu Kurim. Sepergian Abu Kurim ke Mataram, seisi kerajaan Ngerum dipasrahkan ke Patih Juan Supri. Jadi selama bepergian itu istilahnya itu orang nomor 2 atau PLT lah ibarat sekarang. Seisi kerajaan Ngerum diserahkan kepada Patih Juan Supri. Gitu, dipasrahke. Pemerintahan sementara dipegang sepenuhnya oleh Patih Juan Supri sampai nanti pulangnya dari Mataram mencuri Putri Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah setelah berangkat, apa yang terjadi, Mas? Apa itu, Bopo? Ini yang nambah penasaran saya, Bopo. Saya tadi udah hampir menebak, pasti naiknya kuda, nggak taunya Garuda. Ya, ini yang benar-benar bikin apa ya? Mau nebak, tak gimana? Nebak, nggak taunya salah bener. Naiknya Garuda. Lah gini, Mas Gondrong. Setelah Sultan Abu Kurim berangkat ke Ngerum kan diserahkan sama Juan Supri. Juan Supri dengan lantang, hei rakyatku semua yang ada di kerajaan Ngerum, ketahuilah rajamu sekarang bukan Abu Kurim tapi Juan Supri sebagai sultan di kerajaan Ngerum. Dan kalian semua jangan arep-arep Abu Kurim bisa pulang ke kerajaan Ngerum. Loh, kaget toh. Loh, ini gimana nih? Gimana ini kok malah enggak boleh harap-harap? Terus Ibu Suri tanya, maaf, Kakang Juan Supri, kok enggak bisa pulang maksudnya apa? Ketahuilah Ibu Suri, dan kalian panglima dan prajurit kerajaan Ngerum. Tidak mungkin Sultan Abu Kurim berhasil mencuri di Kesultanan Mataram. Karena apa? Itu sudah bumi Jawa. Nah, orang Jawa itu sebetulnya tidak usah dicuri. Kalau dicuri punyanya orang Jawa, suatu contoh wong tani, Mas. Ya, orang tani. Punya timun di sawah. Kalau orang Jawa itu berani meminta, jangankan satu, Mas, 10 sekerenjang dikasih. Itu kalau minta. Asal dimakan, buat ini udah ambil aja. Kalau benar-benar digunakan yang seperlunya. Tapi kalau dicuri, tersinggung, Mas, orang Jawa. Itu sudah jadi sifat orang Jawa ya. Lah, maksudnya ketahuilah Ibu Suri dan panglima-panglima itu, setelah nanti Abu Kurim mencuri pasti ketangkap. Kok bisa? Karena apa? Orang Jawa itu tahu sebelum kejadian. Gitu toh. Nangis toh. Setelah ketangkap pasti dikuaprui atau dipukuli, dimasak karena mencuri. Coba kalau dilamar pasti dikasih. Nah, memang itu sudah saya niati gitu loh. Ternyata sudah diniati oleh Patih Juan Supri. Memang sudah didesain
agar Abu Korim itu mati dikeroyok orang-orang Mataram. Nah, karena apa? Seandainya kok dilamar baik-baik, orang Jawa itu dikasihkan, asal tidak dipakai main-main. Itu contoh kecil saja, Mas. Nah, nangislah Ibu Suri. Ya, nangislah para keluarga kerajaan Ngerum karena dipastikan kalau Sultan Abu Korim nggak mungkin kembali lagi karena jangan sembarangan masuk Pulau Jawa ya. Pulau Jawa itu identik dengan babakan yang mesti goib itu tinggi sekali masalahnya saat itu gitu. Lah akhirnya dengan kekuasaannya Patih Juan Sepri memegang pemerintahan di Ngerum, akhirnya orang yang tidak setuju dipenjara dan orang-orang yang menyetujui diajak kerja bareng memegang pemerintahan di kerajaan Ngerum, termasuk Ibu Suri, sementara ditahan terlebih dahulu di pengasingan. Ya. Nah sekarang sesampai di Mataram, apa yang terjadi di Mataram? Ingin tahu dah? Yes. Bikin selalu saya penasaran tentang adanya kisah-kisah atau kilasan yang dulunya pernah benar-benar ada, tapi bukannya bungkam sih, tapi emang sayanya yang mungkin yang nggak terlalu peduli akan kisah sejarah, terlalu dalam gitu, sekedar. Nah, ini yang menarik saya untuk mengungkap nggak sepenuhnya tapi setaunya gitu. Ya mungkin itu Bapak sambil diminum lagi. Iya. Kalau dingin nggak enak. Tos kita tos dulu ya. Nah, kameramen biar pengen Bapak. Ya biar aja tuh. Tapi saudara. Saya lanjutkan Mas. Ya Bapak. Nah, apa yang terjadi di Mataram tadi ya? Iya. Di Mataram, tepatnya di Taman Sari. Itu Taman Sari itu taman khusus untuk putri-putri sultan, ya. Taman para putri. Para putri-putri kebetulan saat itu menjelang sore bermainlah di situ Sekar Kedaton dan ditemani para emban-emban, ya, para putri-putri abdi atau Kesultanan Mataram. Karena di Mataram itu sultannya itu memang anaknya cewek kebetulan, ya. Yang untuk tema hari ini memang cewek ya. Di saat sore menjelang malam, ternyata Abu Korim sudah sampai di tempat itu tadi. Di lokasi atau di sekitar Mataram ya. Masih mencari-cari dia. Karena takut kalau siang diketahui orang ada Garuda besar. Lah akhirnya dia menempuh malam hari. Malam hari dengan kemampuannya dan dia mengendarai seekor Garuda Lawung atau dia keliling mencari Mataram dan tempatnya Sekar Kedaton Putri Dalem Sultan Agung Hanyakrokusumo. Akhirnya diketahui. Lah kebetulan pas sampai di Taman Sari atau tempat tidurnya Putri Sultan, kebetulan tidur Mas di situ. Si Raja Abu Korim tadi meninggalkan burungnya di tempat atau di luar keraton Kesultanan Mataram ya. Dia masuk dengan menggunakan kemampuannya, akhirnya bisa masuk di ruang pribadi Putri Sultan dan membawa Putri Sultan dinaikkan ke atas Garuda terbuang tinggi, dibawalah ke kerajaan Ngerum. Lah itu akhirnya gimana Bro? Pas dibawa itu. Lah di saat Putri Dalem Sekar Kedaton tadi istilah itu jeleh-jeleh itu tolong gitu lah ya. Teriak itu Ban bangun semua Mas. Ban bangun semua dan dilaporkan ke Sultan Agung Hanyakrokusumo Mataram. Itu Raja Mataram ya. Akhirnya bingung, nangis. Termasuk bibinya yang bernama Retno Jinoli. Itu Retno Jinoli bibi dari Sekar Kedaton tadi. Nangis karena sejak kecil yang ngomong itu Sekar Kedaton yang ngomong itu Retno Jinoli tadi ya. Akhirnya nangis dan diputuskan memerintahkan Patih Mataram namanya Patih Nerangkusumo untuk segera mencari tahu hilangnya Putri Sekar Kedaton. Dengan sigap dan cepat Patih Nerangkusumo meninggalkan Kesultanan Mataram dan mengajak prajurit seperlunya mengejar larinya Putri Dalem yang masih terdengar minta tolong tadi. Nah, sesampai luar kerajaan terdeteksi Mas, larinya kemana itu terdeteksi. Nah, ternyata
Patih Nerangkusumo, Patih Mataram mengetahui kalau Putri Dalem dicuri orang yang bukan orang sembarang. Nah, taunya terbang tinggi sekali, gitu. Dan lalu akhirnya Patih Mataram melaporkan peristiwa ini ke Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lah, dawuh berikutnya oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Patih Nerangkusumo tidak diperbolehkan pulang ke Kesultanan Mataram sebelum minimal tahu sisik pelik atau gambaran siapa pelaku dibalik hilangnya putri saya, gitu. Lah, bersamaan saat itu, di saat itu apa yang terjadi, Bapak? Setelah Patih Nerangkusumo berangkat mencari sisik melik atau telik atau mencari tahu tentang keberadaan Sultan di luar Mataram, ada seorang yang berpakaian biasa, kulitnya ya tidak kuning, ya biasa, gitu. Pakaiannya malah semrawut. Kalau jalan seenaknya, ya pokoknya kayak seperti orang lapar, gitu. Nah, ternyata dia itu, kalau tidak salah, Saridin. Oh, Saridin si masuk di Jageng tadi kan. Yeah. Ternyata tanpa dia sadari, memang atas perintah gurunya Sunan Kalijogo, dia berpegang teguh. Dia itu ya seenaknya, kalau seenaknya seperti orang anu lah ya, sendiri gitu. Hidup. Tapi tujuannya ke Mataram. Oh iya. Tapi memang dia tidak tahu, tuh Mataram mana tidak tahu dia. Asal jalan. Tapi atas perintah gurunya tadi, Sunan Kalijogo. Perintah Sunan Kalijogo membuat bingung Saridin, Mas. Membuat bingung saya, Jageng bingung. Kalau dulu di Pati itu Sunan Kalijogo marah karena Saridin pamer. Oh, yang awal-awal itu ya. Terus di Palembang juga kena istilah kena saran gitu, kurang baik karena tidak cepat-cepat menjalankan perintahnya gitu kan. Lah, termasuk di Cirebon itu dianggap terlalu bertele-tele Saridin. Seharusnya selesai masalah jalan lagi. Nah, dia selesai masalah jalan lagi. Kalau di Cirebon kan agak kelamaan. Itu setengah didukoni sama Sunan Kali, dan Saridin untuk ini diperintah untuk adol gendong. Apa itu? Adol gendong itu kalau mungkin teman-teman dari tim kreatif Napak Tilas Budaya ada yang tahu apa yang dimaksud adol gendong. Oh, nggak tahu, ya maklum. Apa gendong? Nggak tahu, geling-geling kepala semua. Ya maklum, Mas, ini bahasa lokal ya. Bahasa lokal, apalagi tim kameramen ini kan ya boleh dikatakan yang orang Jawa kan hanya sedikit ini. Itu kalau tadi sempat ngobrol sama saya pakai bahasa luar Jawa ya. Nggak apa-apa, saya kasih tahu ya. Kalau nanti saya tahu. Ya lah, baik untuk teman-teman Napak Tilas Budaya, dan akan saya perjelaskan. Yang dimaksud adol gendong. Perintah dari Sunan Kalijogo tadi itu pamer kemampuan, Mas. Oh, pamer kemampuan. Misalnya Mas Gondrong mampu terbang, malah disuruh terbang, biar dilihat orang. Misalnya Mas Gondrong tidak mempan dibacok. Kalau dulu kan dimarahi. Di Kudus masih ingat toh? Kelapa dipecah, ada kayaknya ambil air pakai keranjang di Kudus. Sunan Kalijogo marah, ya toh. Di Pati di penjara keluar, digantung ikut narik, ya toh. Terus di penjara pulang, Kalijogo marah tuh. Tapi ini perintah Sunan Kalijogo jatuh sebaliknya. Nah, disuruh di Mataram pamer kemampuan. Nah, Saridin bingung, tapi seyakin-yakinnya kalau ini perintah gurunya Sunan Kalijogo. Malah Saridin tuh pernah punya anggapan negatif sama Sunan Kalijogo. Akhirnya malah berpikir balik, menjebak atau gimana? Jangan-jangan Sunan Kalijogo mau membunuh saya pakai tangan orang lain. Tapi itu dalam hati saja. Ya, pemikiran. Ya wajar toh, Mas. Wajar. Karena apa? Soalnya berbeda dari kemarin-kemarin. Aku gini. Nggak boleh. Ini kok malah berbeda. Nah, ini kan betul. Aduh, masuk akal nggak ya? Masuk akal ya, sama kan masuk akal ya? Nah, ternyata oleh Saridin itu tetap bismillah, Mas. Bismillah, saya yakin itu perintah. Kalaupun saya mati dikeroyok orang Mataram, itu nasib saya. Nah, Saridin pas masuk ke salah satu desa wilayah Mataram, di situ ada orang-orang yang sedang beradu ayam,
itu namanya adu ayam, totoh itu Mas. Ya, namanya masa ngabotoan itu. Adu ayam dengan taruhan sekian. Terus adu kambing sama kambing diadu taruhan. Terus sapi sama sapi diadu taruhan. Kuda dipacu taruhan. Lah Saridin nonton. Di kalangan itu ya. Nonton dia tuh lihat, iseng-iseng sambil nonton lah. Lah ketika orang yang adu ayam tadi, ayamnya kalah, itu bahkan taruhannya lucu Mas. Gimana Bob? Nah, taruhannya yang menang dipukul 5 kalinan. Berarti taruhannya nggak seperti yang lain pada main duit atau apa? Ya ada yang duit, ya ada yang duit Mas. Ada yang duit. Saat itu kan susah. Mungkin dalam jadi taruhan misalnya Mas Gondrong sama saya, taruhan ayam kalah nanti gabah kamu saya bawa 10 sak. Terus saya kalah gabah saya sama kamu bawa 10 sak. Saat itu seperti itu Mas. Nah di saat adu-adu itu Saridin ngomong nyeleneh sama botoh-botoh itu. Kalau adu ayam sama ayam itu biasa. Sering. Terus nanti dulu saya adu. Kalau ayamnya kalah, yang diadu orangnya. Akhirnya botoh sama botoh berkelahi Mas. Berkelahi. Karena ayamnya kalah, ganti orangnya yang diadu. Lucu ya, itu lucu sekali deh. Diadu orang sama orang. Nah Saridin guyu tuh. Loh itu kamu itu manusia kok malah bodoh. Loh kok bisa? Loh ayam kalah ya sudah, ngapain kok? Kamu kok berkelahi? Dapat apa? Lah akhirnya totoan apa? Nggak boleh ya, harus orangnya diadu sampai mati. Wah itu nggak masuk akal. Oleh Saridin yang diadu itu apa? Ya ayam saya sama ayamnya ini. Nah, contohnya mereka Kang Sarman karena Kang Sarmin gitu lah ya. Contoh ini nggak. Lah ayam saya adu sama ayamnya ini kalah. Lah kalau ayam sama ayam saya ndak gumun. Lah kalau adu itu yang contoh ya ular sama katak. Ya itu ya yang tidak. Lah totonya apa saya siap. Loh ngajak berapa uang kamu? Kalau uang aku ndak punya Saridin. Lah maksudnya gini aja. Sampean ular sama kodok pilih mana? Botoh-botoh kan bersatu rukun itu. Pasti ular lah larinya kemungkinan. Botoh-botoh itu sudah enggak bertengkar lagi sudah. Karena mendengar kata satu yang nyeleneh tadi. Akhirnya jadi bahan. Akhirnya ketawa toh. Akhirnya setelah itu botoh-botoh ditantang oleh Saridin. Ayo katak sama ular kamu milih mana? Kalau totoan jangan uang. Karena kalau uang aku nggak punya. Lah terus gimana? Gini aja. Akhirnya kasih tawaran apa Bu? Saridin memberikan tawaran. Sampan pilih mana? Yang suruh milih dia dulu Mas. Saridin milihnya ke belakang. Malah yang suruh milih. Lawannya itu suruh milih dulu. Ya sisanya. Mereka memilih ular Mas. Ular sama katak diadu. Dan taruhannya kalau nanti ular menang, Saridin dipukuli banyak orang botoh-botoh tadi. Nah, tapi kalau sebaliknya Saridin yang menang karena ular sudah dipilih, Saridin tidak mau pilih katak. Akhirnya ditandingkan, ternyata ularnya mati melawan katak. Lucu nggak? Malah kebalikannya ya. Terus, wah gak masuk akal lagi kalau berani. Monggo. Nah itu kebetulan di situ ada kambing Mas. Nah, ada kambing. Nah itu kambing dibawa ke sini itu. Lah kambing itu kalau diadu sama harimau, nah oleh para botoh-botoh disuruh milih lagi. Nah coba ayo taruhan itu kambing sama harimau, pilih mana? Nah, saat itu masih ada harimau yang dipiara Mas. Jadi saat itu boleh-boleh saja, satwa liar kan masih banyak yang diikut manusia loh Mas. Lah kebetulan di situ ada yang punya harimau Mas. Kebetulan harimaunya belum dikasih makan, lalu dimasukkan ke area pertarungan tadi antara kambing dan harimau. Lah mereka botoh itu totoan lagi, tetap sama. Nanti kalau Saridin kalah dipukuli sebanyaknya orang untuk hiburan. Akhirnya mereka memilih harimau dan Saridin memilih sisanya. Diadu kambing dan harimau, ternyata kambing menang, macannya malah mati. Berarti Saridin lagi yang menang. Saridin menang lagi lah. Nah, sampai 3 kali Mas.
Nah, tadi kan ular. Ya. Ular sama kata, harimau sama kambing. Lah ini itu kelabang, Mas. Kelabang sama ayam jago. Lucu lagi. Kelabang sama ayam jago. Padahal ayam jago kan sukanya makan kelabang. Iya. Nah, saat diadu totoan seperti tadi tetap Saridin milih terakhir, dan saat pertarungan antara kelabang dan ayam jago, ternyata pitik jago mati, lehernya dililit oleh kelabang. Lah, secara tidak sengaja Patih Mentaram menonton di situ, Mas. Di area itu. Lah, aduan yang tidak masuk akal ini membuat kecurigaan seorang Saridin. Kecurigaan seorang Patih Narangkusumo. Mencurigai kalau Saridin itu bukan orang sembarangan, bisa-bisa Saridin itu malah pelaku yang mencuri putri Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dengan pengakuan sejelas-jelasnya, Patih Narangkusumo ke tengah-tengah area mengatakan kalau saya Patih dari Mataram dan mencari putri dalem yang hilang. Semuanya takut, Mas. Langsung pada takut, duduk semua. Lah, peristiwa ini, kejadian ini lah, ditanya, siapa kamu, Pak? Iya. Saya Jangko. Santai tuh. Tuh kamu tadi ya yang bilang. Iya. Lah, atas kecurigaan itu Saridin dibawa ke Mataram, Mas. Langsung diajak ke Mataram. Karena kalau Saridin tahu, Mas, kalau dia tidak mau, Patih pasti dimarahi Sultan. Iya. Dengan sukarela, santai, kalau ditawari Saridin, Jangkung kan namanya dua toh. Panggilnya Jangkung. Jangkung nama kamu ya? Iya. Kamu harus saya bawa ke Mataram. Perbuatan kamu mengatakan ngabotoan semacam ini tidak masuk akal. Saya mencurigai karena Mataram sedang berduka atas hilangnya putri dalem. Loh, monggo, enggak apa-apa. Loh, enggak mau tidak, malah dia dengan senang hati ikut ke Mataram. Sesampai Mataram, Mas. Gimana itu? Wah, sama nanti pasti ketawa. Sesampai Mataram lucu sekali. Nah, setelah Saridin itu naik pendopo Mataram, belum sempat ditanya oleh Sultan Agung, malah dia itu menebak duluan. Malah ngucap duluan itu. Ditanya dulu. Tak ditanya dia, tanya. Saya dulu. Hei, Patih Narangkusumo, maaf, siapa yang kamu bawa ke sini? Pengakuannya bernama Jangkung. Bener nama kamu Jangkung? Leres Kanjeng Sultan. Kamu tahu yang terjadi di Mataram? Tahu loh, kok tahu? Tahu. Loh, sebentar. Sekali saya tanya. Nama kamu siapa? Saya Jangkung. Iya, Bu. Kamu tahu yang terjadi di Mataram? Tahu Kanjeng Sultan. Aneh tuh ini. Iya. Loh, nanti dulu. Kamu itu guyon atau tidak? Bercanda. Kanjeng Sultan bingung toh? Iya. Putrinya hilang toh? Duh, kamu yang nyolong. Lah buat apa saya curi? Lah, kalau itu yang nyuri siapa? Raja Ngerum. Lucu tadi. Berarti langsung dia di luar kepala. Tanpa sembunyi-sembunyi langsung ngomong. Iya. Raja Ngerum. Wah, gak masuk akal kamu Saridin. Kamu jangan berbicara dengan siapa? Ini Sultan loh. Jangan main-main kamu. Saya tanya sekali lagi. Kamu yang nyuri anak saya? Tidak, Kanjeng Sultan. Kalaupun saya curi untuk apa? Kamu tahu yang curi? Tahu. Siapa? Raja Ngerum. Namanya Abu Korim. Sudah nih. Dengan polosnya langsung. Kamu enggak bohong. Ngapain saya bohong? Untung saya apa? Sudah, kalau gitu gini. Patih Narangkusumo, tindakan lanjutannya itu. Siapkan semua prajurit sebanyak-banyaknya. Pimpin prajurit perang ke Ngerum. Kalau memang tidak diberikan, bakar itu kerajaan Ngerum. Nanti dulu Kanjeng Sultan, Saridin usul. Loh, sampai Ngerum kapan? Loh, kok bisa? Oh, itu lewat laut dulu itu itu lewat laut deh. Saridin berkatakan kayak gitu, lewat laut. Nah, terus gimana? Ya harus sampai perahu, ya, pakai perahu. Patih Narangkusumo didhawuhi sama Sultan, Kakang Patih membuat perahu yang besar. Semua prajurit semuanya datang ke Ngerum. Maaf Kanjeng Sultan, Saridin, kalau naik perahu kelamaan. Nanti ya repot. Buatnya kapan itu ya? Ya terus gimana ini? Ya naik Godong Jati. Wah, kamu sembarangan. Kok naik Godong Jati? Naik kok Godong Jati. Loh,
Nuwun sewu Kanjeng Sultan, sampean kepengin anak sampean pulang atau tidak? Ditarik kayak gitu. Ya pengen pulang. Lah sampean anaknya pengen pulang ke Kerajaan Kesultanan Mataram ya harus mau saran saya. Baik. Saya akan nuruti, bahkan bukan orang lain yang saya suruh ke Mataram dan saya sendiri dan kamu saya minta menemani saya. Berangkat berdua. Nah, berangkatlah Saridin bersama Sultan Agung Hanyakrokusumo ke Kerajaan Ngerum naik daun gadung jati. Nah, bahkan Mas Gondrong, saat di pinggir laut itu Kanjeng Sultan tidak mau naik duluan. Takut. Kalau nah, untuk Saridin punya inisiatif naik duluan biar dilihat semua prajurit Mataram meyakinkan kalau ternyata naik gadung jati beneran atas kesaktian Saridin karena menjalankan perintah Sunan Kali pamer kekuatan tadi. Setelah bener naik gadung jati akhirnya Sultan Agung Hanyakrokusumo percaya dan yakin kemampuan Saridin, berangkatlah ke Kerajaan Ngerum. Nah, dengan kesepakatan kedua pihak, nanti kalau sampai Ngerum alasannya jangan mencari putri dalem, tapi menyamar dengan nama samaran, Jangkung tetap Jangkung. Sultan Agung Hanyakrokusumo berganti nama Jamil. Rakyat biasa. Dengan alasan agar tidak dicurigai, dengan alasan mencari seekor walang. Jadi pura-pura cari walang, penyamaran. Sesuatu yang lain gitu. Lah berangkat toh, kesepakatan itu ya. Akan menyamar menjadi Sultan Agung jadi Jamil, Jangkung tetap Jangkung, pura-pura mencari walang di negeri Ngerum. Tapi di Ngerum ada kejadian yang tidak terduga sama sekali. Kejadian atau suatu hal yang membuat kita semakin penasaran. Jadi untuk mengobati rasa penasaran. Tadi untuk mengembalikan otak saya. Ini obatnya penasaran ini, ngopi. Untuk mengobati penasaran. Ya habis penasaran terus minum kopi, penasarannya terobati dengan jawaban yang ada. Oke. Gini Mas. Gimana Bapak? Ini penuh dengan candaan cerita ini, tapi itu memang kejadian seperti itu ya. Biarpun kita bercanda, semoga candaannya selalu membawa manfaat. Oke. Dan tidak lupa kita menyapa teman-teman kameramen dari Napak Tilas Budaya Nusantara. Ini memang ceritanya sedikit humoris ya. Nah, saya lanjutkan Mas. Ternyata di Kerajaan Ngerum ada perhara sendiri. Di pinggir samudra Kerajaan Ngerum, prajurit menyambut Sultan Abu Kurim yang berhasil membawa pulang putri Sultan Agung Hanyakrokusumo. Padahal sedianya semula itu tidak mungkin bisa pulang. Akhirnya bisa pulang oleh Patih Juan Sepri dan pasukan yang pro sama Juan Sepri dengan lantang mengakui kalau sebetulnya keberangkatan ke Mataram itu dijelomprongke, ya, istilahnya disesatkan dengan tujuan mati di Mataram dan ternyata tidak mati, berhasil. Itu tidak lepas ya, tidak lepas dari ajal itu di tangan yang Maha Kuasa tadi. Nah, setelah sampai wilayah Kerajaan Ngerum, ternyata putri yang dicuri tadi diminta paksa oleh Patih Juan Sepri, gitu loh Pak. Jadi Sultan Abu Kurim malah dirangket, dipenjara di Kerajaan Ngerum. Akhirnya Juan Sepri jadi raja dan mengasingkan si Ibu Suri dan dirampaslah putri dalem Sekar Kedaton. Lalu dan saat itu Saridin baru nyampe di bumi Ngerum dengan alasan mencari walang. Saridin mencari walang di Kerajaan Ngerum bersama Jamil tadi. Tidak lain Jamil adalah Sultan Agung Hanyakrokusumo. Diusir oleh prajurit Kerajaan Ngerum karena mencurigai. Ini kan nggak masuk akal. Kok seorang cari walang kok sampai Ngerum padahal jauh. Apalagi pengakuannya dengan lantang naik Godong Jati. Itu menimbulkan kecurigaan. Akhirnya berita itu sampai ke Patih Juan Sepri dan Juan Sepri datang langsung mengusir dengan bala tentaranya dan jadilah perkelahian. Ternyata Patih Juan Sepri kalah dan mati.
Dan akhirnya oleh saya Jangkung ya, si Jangkung tadi akhirnya bersama Jamil diajak oleh Jangkung untuk datang ke penjara. Tahu dia datang ke penjara melepaskan Sultan Abu Qarim yang di penjara. Setelah dikeluarkan, Sultan Abu Qarim ditanya, apa benar kamu itu Sultan Abu Qarim? Benar. Ketahuilah yang di sisi saya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Gemetar Mas, gemetar, tidak masuk akal gak masuk akal sama sekali. Dan oleh Jangkung mengatakan tidak usah cerita. Saya sudah tahu kejadian di Ngerum bahwa sebetulnya Sultan Abu Qarim itu dijelomprongke sama Patih Juan Sepri. Sekarang agar tidak terjadi kesalahpahaman, kalau bisa serahkan kembali Sekar Kedaton ke tangan Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan menunjuk Jamil tadi. Jadi secara langsung Abu Qarim tahu kalau itu adalah orang tua putri yang dicuri, bukan lain dan bukan tidak, ternyata itu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sekaligus di situ Saridin menenteramkan kerajaan Ngerum, dan akhirnya oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo memaafkan atas semua kesalahan yang dilakukan oleh Sultan Abu Qarim yang berani mencuri, karena sudah mengakui oleh Jangkung agar semua tidak diperpanjang, bahkan Mataram dan Ngerum jadi memitran atau persahabatan kedua negara. Dan untuk ucapan terima kasih dari Sultan Abu Qarim kepada Saridin yang telah menenteramkan kerajaan Ngerum yang bedah karena olah pokal Patih Juan Sepri, Sultan Abu Qarim memberikan tambahan atau gelar Syekh pada Saridin. Lah, akhirnya Saridin ketambahan nama dengan sebutan Syekh Jangkung. Nah, ini menjadi Syekh Jangkung. Nah, itu tambahan nama, dan itu langsung pemberian Sultan Kerajaan Ngerum yaitu Sultan Abu Qarim sebagai ungkapan terima kasih dan pendapatan nama Syekh Jangkung oleh Saridin dari Kerajaan Ngerum itu memang benar adanya. Itu yang saya sampaikan. Jangkung sendiri kenapa sekarang ya Bopo, ini di zaman sekarang itu ada beberapa orang yang itu Syekh. Oh, nama Syekh itu karena dapat gelar itu ya. Jadi itu cerita saya tadi tentunya gini Mas Gondrong dan teman-teman dari tim Napak Tilas Budaya Nusantara. Tentunya saya pribadi sebagai narasumber untuk cerita hari ini tidak lupa saya minta maaf kalaupun ada kesalahan atau kesamaan cerita atau ketidaksamaan cerita dengan orang lain yang ikut menceritakan tentang peristiwa ini. Saya meyakini pendapat saya belum tentu benar, dan saya meyakini bisa juga pendapat orang lain itu benar. Dari saya tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada pemirsa dan penonton yang ada di studio dan penonton penikmat Napak Tilas Budaya secara umumnya. Begitu Mas Gondrong. Ini makasih banget Bopo. Ini akhirnya juga adanya rasa penasaran itu terjawab juga oleh Bopo. Nah, semoga dengan adanya informasi ini bisa dipelajari, ya kan, bisa diambil tentang adanya cerita ini. Oh, adanya cerita ini, oh begini loh alur ceritanya, oh sejarahnya begini. Nah, bisa ada bermanfaat lah buat semua pemirsa yang ada di mana saja ya. Ini makasih banyak Bopo atas keluangan waktunya untuk tetap menghadiri undangan yang saya kirim ke Bopo untuk bisa ke sini ya. Ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Lain kali jika kita diperkenankan untuk silaturahmi, jangan ini ya Bopo ya. Makasih banyak Bopo, Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu Mas. Buat pemirsa Napak Tilas, demikian obrolan santai kita bersama Bopo Sutrisno. Adanya kekurangan dan kelebihannya, semoga banyak-banyaklah ada manfaat yang bisa dipelajari. Demikian perjumpaan kita. Kita nantikan perjumpaan kita di esok harinya lagi. Sampai jumpa pemirsa.